Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Nah, siapa yang datang paling awal pagi ini? Ayo tunjuk tangan. Oh, Dama. Kepada Dama pimpin doanya ya. Berdoa selesai ya. Semangat hari ini anak-anak. Pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam yang bertema diriku. Sebelum Ibu melanjutkan tujuannya, buka dulu buku paketnya halaman 4 ya anak-anak. Tujuannya siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh ikan dengan baik. Siswa menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan teliti. Mari masuk ke materi, yaitu satu bagian tubuh ikan. Ada yang tahu ikan itu hidup di mana anak-anak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar ya yang dikatakan oleh Dama. Ikan hidup di air. Ada yang di laut, di danau, di sungai, dan di kolam. Tubuh ikan terbagi menjadi berapa bagian anak-anak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, benar ya yang dikatakan Rizky. Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, dan ekor. Mari kita simak gambar di samping ya. Nah, sudah lihat kan gambar di samping tadi bagian-bagian dari ikan, dari tubuh ikan. Pada bagian kepala terdiri dari apa aja anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan Devan. Pada bagian kepala terdapat mata, mulut, dan insang. Semua itu ada fungsinya masing-masing. Ayo, siapa yang tahu fungsi mata itu untuk apa, anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan Rizky. Mata berfungsi untuk melihat. Nah, ada yang tahu fungsi mulut itu untuk apa, anak-anak? Mulut berfungsi untuk makan. Nah, siapa yang tahu lagi lubang hidung pada ikan itu berfungsi untuk apa anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan Vita. Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernapas, melainkan bernapas sebagai alat indera pencium yang berfungsi mengenali bau, mangsa, dan penciuman. Yang berfungsi mengenali bau, mangsa, dan predator. Ikan bernapas dengan insang. Dengan insang, maka ikan dapat bernapas di dalam air. Bagian tubuh ikan diselimuti oleh apa aja anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Mega tadi. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang tersusun rapi, sisik ikan licin dan berlendir.
Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Sirip dan ekor ada fungsinya masing-masing anak-anak. Ayo, siapa yang tahu fungsi sirip itu untuk apa? Benar yang dikatakan Al, sirip ikan berfungsi untuk berenang. Fungsi ekor ada yang tahu anak-anak? Iya, benar sekali ya yang dikatakan Kansa. Ekor ikan berfungsi untuk mengarahkan gerakan ikan dengan cara menggerakkan ekornya untuk berbelok saat berenang. Ada yang mau ditanyakan tentang bagian tubuh ikan, anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan materinya ya, anak-anak. Materi selanjutnya bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan memiliki bagian tubuh yang membantu pertumbuhan dan perkembangbiakan? Coba sebutkan apa saja bagian tumbuhan. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Seja tadi. Bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji-bijian. Bagian tersebut dibedakan menjadi 2 jenis organ loh. Ada yang tahu apa itu jenis organnya? Siapa yang mau menjawab lagi? Ayo tunjuk tangan. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Vina tadi. Organ tersebut adalah organ generatif dan vegetatif. Sudah tahu anak-anak apa artinya? Ya, benar ya yang dikatakan oleh Seno. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, penyangkutan, dan penimbun zat makanan pada tumbuhan. Sedangkan organetatif, siapa yang mau menjawabnya anak-anak? Benar ya yang dikatakan Eva. Organ genetatif adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, bagian-bagian tumbuhan tersebut dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan fungsinya. Nah, pada buku paket tematik, anak-anak akan mempelajari bagian tumbuhan beserta fungsinya. Terdapat pertanyaan yang berbunyi identitas dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut berfungsinya untuk apa anak-anak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar ya yang dikatakan oleh Sebri. Pertanyaan tersebut dari penjelasan berikut. Yang pertama, akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyongkok tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyiram cabang makanan pada tumbuhan tertentu. Oh ya, sebelum Ibu melanjutkan ke materinya, kita simak dulu ya gambar di samping. Pada gambar tadi, bagian tumbuhan mulai dari akar hingga buah beserta fungsinya ya anak-anak. Menyongkok tumbuhan itu ada yang tahu artinya apa anak-anak? Ya, benar ya yang dikatakan Rafa. Mencongkong
tumbuhan artinya akan dapat menahan tumbuhan tetap berdiri walaupun diterap angin atau hanyut terbawa air hujan. Pada berikut ini jenis tumbuhan umbi-umbian. Akar digunakan untuk menyimpan cadang makanan. Akar dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar ya. Yang dikatakan oleh Seno tadi, akar dibagi menjadi dua. Yang pertama, akar tunggal. Yang kedua, akar serabut. Akar tunggal terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada batang, ada yang tahu fungsinya untuk apa, anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Risa tadi. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta sebagai cabang makanan pada tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai jalur jalannya sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ciri-ciri batang yaitu terdapat buku-buku yang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun. Pada daun, ada yang tahu fungsi daun itu untuk apa, anak-anak? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau menjawabnya? Benar ya, daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Pada bunga, ada yang tahu itu dikatakan lengkap jika memiliki apa saja, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Tunjuk tangan. Iya, benar sekali ya. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap, salah satunya dari 4 bagian tersebut tidak ada. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terdiri dari apa aja, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Tunjuk tangan. Yang dikatakan Jona, bunga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, bunga sempurna, memiliki benang sari dan putik. Yang kedua, bunga jantan hanya memiliki benang sari. Yang ketiga, bunga betina hanya memiliki putik. Alat kelamin perkembangan ini berfungsi untuk apa, anak-anak? Ya, benar ya yang dikatakan oleh Devanya. Alat perkembangbiakan ini berfungsi untuk tumbuh berkembang biak. Pada buah, ada yang tahu fungsi buah untuk apa, anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Rosat. Buah berfungsi untuk menyimpan cadang makanan, membungkus, dan melindungi biji. Pada putik yang berada di struktur bunga, ada 3 bagian putik. Apa aja itu, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Tunjuk tangan dong. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Peri. Ada 3
Bagian putik yang pertama, kepala putik atau stigma. 2, tangkai putik atau stiltrus. 3, bakal bunga atau ovarium. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ada yang tahu fungsi dari biji itu apa, anak-anak? Ya, benar ya yang dikatakan oleh Nathan. Fungsi biji berfungsi dari biji tumbuhan yaitu menyimpan cadangan makanan, alat perkembangan biak, dan pembentukan tubuh baru. Biji berasal dari bakal biji. Biji dibedakan menjadi 2. Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Widya tadi. Biji dibedakan menjadi 2. Yang pertama biji terbuka, yang kedua biji tertutup. Nah, Anda yang tahu pengertian biji terbuka itu apa, anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Mulyati. Biji terbuka atau disebut juga gymnospermae adalah tumbuhan yang berbiji tidak tertutup bakal buah. Sedangkan biji tertutup, ada yang tahu pengertiannya apa, anak-anak? Benar ya yang dikatakan oleh Devanya tadi, biji tertutup disebut juga Angiospermae adalah tumbuhan yang berbiji tertutup dan memiliki bunga. Bagaimana sejauh ini, apakah sudah jelas anak-anak? Jika belum jelas, jangan sungkan bertanya ya. Nah, kalau tidak ada bertanya, dari kesimpulan materi tadi yang kita bahas, ada yang bisa menyimpulkan secara rinci anak-anak? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Dama tadi penyimpulannya. Bagian ada akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyongkok tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cabang makanan pada tumbuhan tertentu. Pada batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta berbagai cabang makanan pada tumbuhan. Pada daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Pada bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap, salah satu dari 4 bagian tersebut tidak ada. Pada buah berfungsi untuk menyimpan cadang makanan, membungkus, dan melindungi biji. Biji berfungsi dari biji tumbuhan yaitu penyimpan cadang makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentukan tubuh baru. Nah, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa ya PR-nya untuk dikerjakan di rumah. Cari contoh 2 tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah.